Adik-adik kalau kita terlambat maka semuanya nanti bakal terlambat. Jadi mohon bisa on time. Saya kasih tahu untuk rundown kegiatan kita ya. Jadi di jam 1 sampai jam 1.40 itu presentasi dan diskusi ya. Kemudian di jam 1.40 sampai jam 2:10 itu tambahan dosen. Jadi materi nanti akan saya tambahkan. Lalu di jam 2:10 sampai jam 2:20 itu kita presensi. Dan nanti di jam 2:20 sampai jam 2:40 kalian mengerjakan mind map. Kalau kita mundur lagi, maka itu tadi konsekuensinya bakal terlambat. Dan saya tidak mau ambil waktu gitu ya, karena saya sudah dari pagi tadi. Saya pagi dari jam 7:30, ini adalah kelas keempat saya. Silakan PowerPoint-nya bisa di-share, moderator notulennya bisa kasih tahu ke saya. Saya menunggu respon kalian saja ya. Jadi kita nggak akan bisa mulai perkuliahannya kalau tadi belum ready kelompok satunya dan moderator notulennya juga belum ada. Izin Ibu, saya Jennifer sebagai notulen. Jennifer notulen, siapa lagi informasinya? Saya moderator, Ibu. Oke, Subhan sebagai moderator. Kelompok satu bagaimana? Kelompok satu bagaimana? Ini sudah 4 menit. Silakan bisa di-share screen. Waktunya tetap berjalan terus ya. Jadi kalau sudah terlambat nanti saya nggak akan mundurin lagi waktunya. Untuk moderator, ini waktu presentasi dan diskusi itu selesainya di jam 1:40. Artinya kalau misalkan baru sesi 1 dan sudah selesai waktunya sekitaran waktu jam 1:40, maka silakan ditutup saja dan nanti akan saya ambil alih selanjutnya. Begitu. Oh iya, Bu, baik Ibu.
Ibu, maaf Ibu. Saya minta waktu sedikit lagi Ibu, jadi ngantuk Ibu. Jadi kalau misalkan ini tugas berkelompok, maka harus dikomunikasikan berkelompok. Jadi bukan tanggung jawab pribadi. Gitu. Tapi nilainya juga harusnya nanti bisa ditanggung kelompok itu. Jadi kalau kelompok itu tidak presentasi, maka nilainya tidak ada gitu ya. Sambil menunggu, saya kasih lihat aja timeline-nya ya adik-adik. Untuk biar kalian tahu seserius apa mata kuliah ini ya. Jadi saya baru aja keluar di mata kuliah filsafat pendidikan juga, yaitu di kelas apa tadi ya, kelas C ya. Nah kalau kalian bisa lihat di sini, masih ini ya. Nih, jadi ini kelas C itu mereka baru saja menyelesaikan tugas mind map-nya. Mereka sudah ngumpulin di file, di link Google Drive saya gitu. Ini sudah ada, jadi sudah terkumpul. Kemudian nantinya tugas mind map yang kalian sudah kumpul itu dengan waktu 20 menit sampai jam 2.40 nanti, itu akan saya nilai. Jadi nilainya nanti akan langsung ada. Nanti saya periksa karena saya mulai dari kelas pagi tadi, jadi ada 4 kelas nanti yang akan saya periksa, dan ini nanti hasil periksa dari saya yang sudah ada skornya. Nanti saya akan infokan. Jadi kalau pertemuan ini nggak ada, maka nilai kalian untuk NEET ini juga nggak ada gitu. Jadi itu penting sekali untuk kalian ketahui. Bagaimana untuk kelompok 1 sudah? Oke, tadi saya mute ya. Adik-adik nggak kasih tahu. Jadi tadi kalau kalian lihat yang saya share screen tadi itu adalah tugas dari kelas sebelumnya, kelas C. Mereka sudah ngerjain tugas mind map-nya, sudah terkumpul tadi di jam 12:40, dan nanti akan saya periksa setelah kelas ini selesai gitu. Jadi kalau misalkan ini kita mundur, maka nanti mengerjakan tugas mind map-nya juga akan sisa sedikit waktunya gitu. Dan kalaupun nanti tidak terlaksana, maka nilai kalian untuk pertemuan 2 ini tidak ada gitu. Dikarenakan itu tadi, kita terlambat dari awal. Rekamannya sudah sedang berlangsung ya, jadi ketika nanti kalian nonton rekamannya ya, kita lama di menunggu begini. Bagaimana kelompok 1? Belum ada ya?
Kalau sudah ada tolong bilang biar saya hentikan screen saya. Oh, sudah. Sudah ada itu? Ya, silakan. Bisa saya persilakan langsung saja kepada moderator, waktu dan medianya disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Suban Burhan dengan NIM A22125200810. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 1. Dengan judul materi yaitu menjelaskan konsep dasar filsafat dan ciri-ciri berpikir filosofis dalam konteks pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dengan NIM Saya tidak dengar suaranya, Misra. Selain Misra siapa? Karena di situ tidak ada namanya. Nama-nama orang-orangnya siapa di situ? Oh iya, Maksud saya gini, kalau misalkan tidak ada, misalkan Misra belum bisa, yang lain gitu loh, yang mungkin bisa jelasin. Bagaimana kelompok 1 mau presentasi atau enggak gitu. Kalau tidak mungkin bisa saya handle, tapi itu tadi nilainya nggak ada gitu.
Bagaimana? Siapa kelompoknya Misra? Saya, Ibu. Ya, lalu bagaimana Dek handle-nya? Cara menghandle masalah kalian bagaimana? Ini sudah lewat 15 menit. Kalau sudah bisa, saya hentikan presentasi saya. Silakan. Bisa dilanjutkan lagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara Indah dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan materi yaitu konsep filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat pendidikan terbentuk dari dua istilah, yaitu filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, philos philos cinta dan sophia kebijaksanaan, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan mendalam dan bijak. Sedangkan istilah pendidikan diambil dari kata Latin educare yang berarti membimbing keluar potensi, atau dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan proses arahan atau pengajaran untuk memperkaya kemampuan peserta didik Dengan demikian, secara etimologi, filsafat pendidikan merujuk pada kecintaan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan upaya membimbing dan mengajar individu. Next. Next. Konsep filsafat. Definisi secara terminologis. Secara definisi, filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat yang menyelidiki, mengeksplorasi, dan menganalisis secara detail mengenai landasan, sasaran, nilai-nilai, dan penerapan pendidikan.
Pengertian filsafat. Filsafat dalam pengertian yang pertama ialah cara yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan, sementara itu dalam pengertian kedua filosofi adalah hasil pemikiran yang diperoleh dari penyelesaian atau diskusi mengenai masalah dalam kehidupan manusia tidak pernah terpisah dari berbagai persoalan, baik sebagai individu dan dalam konteks keluarga, komunitas, dan negara maupun dalam hal ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan berbagai aspek lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang yaitu materinya apakah filsafat itu? Filsafat dalam konteks bahasa sebenarnya adalah pengguna akal atau pikiran. Namun, tidak setiap cara berpikir bisa dianggap sebagai filsafat. Sifat berpikir manusia bisa terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Jika pemikiran manusia bisa dieksplorasi, maka ada tempat kategori yang bisa diidentifikasi, yaitu pemikiran pseudo-ilmiah, pemikiran awam, pemikiran ilmiah, dan pemikiran filosofis. Yang pertama itu pemikiran pseudo-ilmiah, yang dimana pemikiran ini berakar pada berbagai aspek keyakinan, budaya, dan mitos. Ini terlihat dalam praktik astrologi atau kepercayaan terhadap buku primbon. Yang kedua, pemikiran awam. Pemikiran awam adalah orang dewasa yang mampu berpikir secara logis. Untuk orang-orang tersebut menyelesaikan masalah dalam kehidupan bisa dilakukan hanya dengan akal sehat tanpa perlu melakukan riset terlebih dahulu. Yang ketiga, pemikiran ilmiah. Selanjutnya, pemikiran ilmiah umumnya menerapkan berbagai metode pola pikir dalam kerangka ilmu tertentu, disertai dengan pengujian hipotesis untuk menilai kebenaran ide-ide teoritis atau pemikiran dalam ranah empiris yang tidak pernah berakhir dalam proses penelitian ilmiah. Yang terakhir ada pemikiran filosofis. Pemikiran filosofis merupakan proses berpikir secara reflektif yang mencakup analisis, pemahaman, deskripsi, evaluasi, interpretasi, dan penciptaan yang ditujukan untuk mendapatkan kecerahan, penjelasan, pengertian, serta integrasi mengenai suatu objek. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Susana. Mohon izin pemateri, waktunya tersisa 16 menit lagi. Saya harap lebih mengefisienkan waktu. Baik, materi yang selanjutnya berpikir filosofi. Berpikir secara filosofi merupakan suatu pendekatan berpikir yang mendalam, cermat, rasional, dan terstruktur untuk memahami inti dari suatu isu secara lengkap
Proses ini tidak hanya menerima fakta apa adanya, tetapi juga mendorong kita untuk mempertanyakan sebab, dasar, dan kebenaran dari pengetahuan nilai atau kenyataan yang ada. Berpikir filosofi memikir karakteristik sebagai berikut. Kritis, tidak gampang menerima pendapat tanpa dasar logis, radikal, menyelidiki isu sampai sumber permasalahan, sistematis, berpikir secara cara yang teratur dengan terencana, universal, melihat masalah dari perspektif yang luas dan holistik, reflektif, memikir arti di balik suatu fenomena. Dengan berpikir secara filosofi, individu dapat melihat masalah dengan lebih bijak dan mendalam, serta menghindari pemikiran yang dangkal atau terbawa emosi. Next. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis individu, terutama bagi siswa filsafat, pendidikan memiliki peran yang sangat krusial. Dalam pandangan filosofi, berpikir kritis merupakan kemampuan untuk membangun, mengevaluasi, dan menganalisis informasi secara logis. Proses ini dapat diajarkan melalui metode seperti pembelajaran berbasis masalah, analisis, dan diskusi di dalam kelas. Filsafat pendidikan mendorong siswa untuk mempertanyakan asumsi yang ada, menilai argumen dengan logis, dan mengakui berbagai pandangan untuk mendukung mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan cara yang benar. Penting bagi para pendidik untuk belajar mengenai filsafat agar tidak terjebak dalam budaya modern yang tidak menekankan kecepatan dan kemudahan tanpa analisis yang mendalam. Filsuf mengajarkan pendidik untuk menjadi lebih kritis, berpikir dengan baik, dan tidak menerima informasi secara sembarang. Melalui filsafat, guru dapat lebih baik dalam memilih nilai, berinovasi, dan membentuk karakter serta martabat mereka saat menghadapi berbagai tantangan zaman. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir filosofis. Yang pertama itu berpikir kritis, yang dimana filsafat pendidikan yang bersifat kritis merupakan dasar penting dalam pendidikan yang berkaitan dengan cara mengajarkan generasi saat ini untuk mampu memahami dan cara menganalisis berbagai masalah atau isu yang sedang ramai dibicarakan dengan cara yang kritis. Yang kedua, bersifat rasional. Teori rasionalisme ini dikembangkan oleh René Descartes yang menyatakan bahwa pikiran adalah sumber pengetahuan yang patut dipercaya. Semua ilmu pengetahuan ilmiah hanya bisa dicapai melalui pemikiran rasional. Sebagaimana ditujukan oleh matematika, metode deduktif memungkinkan pikiran untuk menemukan kebenaran. Hanya ide, konsep, dan bahan evaluasi yang diungkapkan oleh Descartes. Dia tampaknya tidak menerapkan prinsip bawaan atau
proporsi yang bertentangan, melainkan kita hanya perlu memberikan kekuatan tertentu pada pikiran untuk memperoleh karakteristik yang terdapat dalam ide-ide ini, demi menjelaskan bagaimana pengetahuan yang diperlukan dapat diperoleh dari ide bawaan. Terakhir, kesimpulannya, filsafat memegang peran yang krusial dalam sektor pendidikan sebab ia menjadi dasar untuk memahami esensi pengetahuan manusia dan tujuan pendidikan itu sendiri. Ide-ide fundamental dari filsafat memberi dukungan kepada guru dan siswa untuk melakukan pemikiran yang lebih mendalam, sistematik, dan kritis terhadap berbagai isu dalam dunia pendidikan. Dengan penerapan pemikiran yang filosofis dan memiliki ciri-ciri khusus, rasional, reflektif, logis, dan komprehensif, pendidikan tidak semata-mata menekankan pada pengalihan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan karakter. Oleh sebab itu, penerapan cara berpikir filosofis dalam konteks pendidikan sangat penting, agar proses belajar dapat menghasilkan individu yang bijaksana, terbuka, dan bertanggung jawab saat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan sebut nama, NIM, dan pertanyaannya. Kepada teman-teman kelompok lain, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kalau misalkan ada moderator, mungkin hanya satu saja yang bertanya ya. Kepada teman-teman, saya persilahkan.
Oke, baik, kepada Rusmaya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosmaya dengan NIM 21 2530 Jadi pertanyaannya singkat saja. Ketika ada seorang siswa yang pintarnya dia itu secara akademik, tetapi dia punya sifat itu kurang baik, apakah bisa dikatakan pendidikannya itu sudah berhasil atau belum? Kalau ada alasannya, kalau umpamanya pendidikannya bisa dikatakan baik atau tidak, apa alasannya? Terima kasih. Bagaimana Rusmaya, pertanyaan sudah selesai disampaikan? Sudah. Oke. Izin Ibu, apakah cuma satu pertanyaan saja? Tadi sesuai dengan rules kita seperti apa? Kalau misalnya memungkinkan tidak mau menjawab banyak pertanyaan, ini saja sudah tinggal 3 menit lagi. Sepertinya satu saja, dan itu pun tidak tahu tuntas atau tidak dijawab sama presenter. Oke, baik Ibu. Oke, mungkin pertanyaannya cukup satu saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, Rusmaya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rusmaya. Dengan punya pertanyaan, ketika ada siswa yang pintar secara akademik, tapi sikapnya kurang baik, apakah pendidikannya sudah bisa dikatakan berhasil? Jelaskan alasannya. Jawabannya tidak. Pendidikan siswa tersebut belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Menurut definisi pendidikan holistik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mencakup kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan.
Pendekatan holistik ini menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya prestasi akademik, tapi Oke, baik, terima kasih. Kepada forum, apakah ada yang menambahkan? Moderator, saya sudah bisa ambil alih ya, karena sudah lewat ya. Jadi mungkin Baik, Ibu. bisa hentikan presentasinya. Oke ya, begitu ya adik-adik, bagaimana caranya kalian itu bisa manage waktu, karena itu tadi banyak hal yang dirugikan kalau kalian tidak mengikuti gitu aturan gitu. Saya sudah kasih tahu itu di pertemuan 1. Kecuali saya tidak kasih tahu di pertemuan 1, itu mungkin salah saya. Tapi kalau itu sudah dikasih tahu di pertemuan 1, saya sudah jelaskan panjang lebar, saya sudah kasih rekamannya, saya sudah kirimkan link Google Drive-nya untuk RPS, di situ ada di bagian bawah aturannya, kira-kira berapa menit presentasi dan diskusi dan lain sebagainya. Harusnya itu kewajiban kalian untuk bisa mengikuti itu gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa apakah kelas ini ada perhatiannya atau tidak, karena ini baru pertemuan kedua dan baru kelompok 1. Tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa kalian tidak prepare sama sekali gitu ya. Kalau kalian tidak prepare, maka saya juga tidak bisa berekspektasi banyak terkait tugasnya nanti gitu ya. Di sini kalian bisa lihat saya dari tadi memonitor kalian. Saya di sini ada laptop saya yang di sebelah sini. Kalau saya lihat ke sebelah sini berarti ini saya juga ngeliatin kalian karena ada 2 akun di Google Meet saya. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang ada namanya di sini itu yang aktif gitu. Dan itu juga tidak optimal gitu dalam mempresentasikan. Ya, terbukti dari presentasinya itu sepertinya copy paste semua. Itu bukan PowerPoint gitu. Dan itu dibaca, bukan dipresentasikan. Kalau dipresentasikan itu dijelaskan, bukan membaca. Gitu, ya. Nah, kalau kalian masih semester 1, saya masih bisa toleransi. Tapi kalau sudah mulai semester 2, apa sih bedanya kalian semester 1 dan semester 2? Nah, mulai dari bagaimana caranya kalian bisa tahu aturan di setiap mata kuliah itu, gitu. Gitu ya. Nah, saya mau kasih lihat aja secara transparan nilai yang akan saya kasih itu bagaimana sih di setiap pertemuan ya. Ini nilai mata kuliah kemarin ya. Baru kemarin saya selesai mata kuliah pertemuan 2 di mata kuliah semester 4 itu sudah saya dapat sudah saya dapat nilai mereka di pertemuan kedua. Ya. Di sini sama mirip dengan kalian juga. Jadi ada tugas mind map dan tugas keaktifan. Artinya keaktifan itu ya apa yang kita lakukan selama 40 menit itu. Bayangkan 40 menit itu kalian tidak bisa gunakan dengan baik, begitulah nanti nilai kalian juga apa adanya gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi ada namanya itu ada nilainya, walaupun mungkin tidak optimal juga untuk presenter gitu. Jadi nanti saya akan akumulasi nilai keaktifan kalian, bukan hanya dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7 sebenarnya. Nah, kita hanya punya waktu 40 menit dari 100 menit karena ada hal lain yang nanti kita bisa lakukan. Jadi bukan hanya presentasi diskusi saja. Untuk itu, yang belum aktif, yang belum presentasi, itu harus bisa siap gitu. Ya. Kalau misalkan kalian tidak aktif di pertemuan kedua ini, maka silakan gantinya di pertemuan lain, gitu ya. Nah, begitu juga dengan nanti kalau kalian mengerjakan tugas mind map. Jadi tugas mind map ini untuk case-nya ini adalah mata kuliah yang saya kasih lihat ke kalian itu kemarin. Jadi saya sudah periksa itu gitu dan kalian sudah bisa melihat nanti kalau saya sudah periksa. Contohnya tadi mungkin yang sudah saya kasih lihat ke kalian ini ya, ini adalah mata kuliah kemarin juga saya sudah kasih skornya, saya sudah periksa juga, saya sudah punya kerelaan waktu saya untuk
memberikan nilai hampir saat itu juga kalau memang saya memungkinkan. Tapi karena hari ini saya ada 4 kelas, maka mungkin saja saya akan periksa tugas kalian malam gitu. Tapi ketika kalian sudah dapat skor ini, itu harusnya sudah bisa jadi perhatian bahwa pertemuan kedua saya sudah dapat nilai berapa. Dan itu sudah saya jelaskan sebenarnya di pertemuan 1, dan harapannya saya tidak jelaskan ini lagi sekarang gitu. Karena kalian sudah bisa ekspektasikan apa sih sebenarnya yang harus kalian lakukan di perkuliahan saya. Ini tadi mata kuliah sama filsafat pendidikan juga di kelas C baru selesai gitu di jam berapa tadi? Ya, di jam sebelum mata kuliah ini gitu. Nah, adik-adik mohon sekali untuk bisa kalian gunakan waktunya dengan baik. Kalau tidak, ya itu tadi gitu. Apa yang kita bisa dapatkan dari mata kuliah ini? Tidak ada. Jadi, kalau misalkan kalian punya ada kendala, tolong bisa diantisipasi. Saya lihat di sini mata kuliah kalian, di mata kuliah pertama itu selesainya di jam 10. Mata kuliah ini di jam 1, dan itu sudah saya mundurkan 3 jam gitu ya. Akhirnya ada jarak waktu 3 jam dari pertemuan dari mata kuliah 1 dengan mata kuliah yang sekarang. Harusnya ada persiapan bahwa kalau misalkan saya sebagai presenter dan ini online, coba deh gitu. Saya nyoba dulu Google Meet saya sendiri, terus coba bisa nggak saya share gitu. Kalau nggak bisa berarti harus diantisipasi sebelum masuk kelas ini. Kalau suara saya bagaimana, kedengaran jelas atau enggak gitu. Coba dulu gitu, baru bisa masuk ke kelas ini. Kalau misalkan tadi saya lihat problemnya yang dibuka itu website Canva. Padahal yang kalian kirim ke saya untuk kelompok 1 ini itu PDF gitu. Nah, jaringan internet kalian cukup nggak sih, memadai nggak sih kalau untuk buka Canva dibandingkan PDF gitu. Nah, satu tim itu harusnya kerjasama gitu. Kalau misalkan siapa yang nggak bisa, yang lain handle. Harus ada backingan dan lain sebagainya gitu. Karena tadi akhirnya akibatnya ya nggak ada diskusi di sini gitu. Hanya ada ya udah formalitas presentasi, itu pun juga hanya hanya membaca bukan menjelaskan. Kemudian moderator juga harusnya sudah tahu bahwa ini saya kasih lihat contohnya, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya akan seperti ini. Nggak ada yang berubah gitu urutannya. Kisaran waktunya segini gitu. Jadi kalau sudah saya kasih setting waktu 40 menit, maka itu harus digunakan dengan baik dan moderator harus tegas gitu. Moderator bisa memberhentikan misalkan presenter cukup waktunya 15 menit aja misalkan untuk presentasi, sisanya kita diskusi. Bisa seperti itu gitu. Nah, kalau sudah selesai sesi 1 pun terserah mau 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, tergantung waktunya tadi. Nah, nanti sebelum dialihkan ke saya, itu harus ada sebenarnya kesimpulan apa yang kita simpulkan dari diskusi ini. Gitu. Padahal tadi ketika kalian menyimak presenter tadi, membaca tadi, itu ada kalimat atau informasi bahwa kalau kita berfilsafat itu berarti kita harus tahu kita itu sebagai pembelajar yang aktif, bukan kita yang menerima informasi gitu. Nah, itu ya. Jadi saya tidak mau lagi menjelaskan ini karena ini menyita waktu gitu. Hal-hal yang tidak penting sebenarnya untuk saya jelaskan di pertemuan 2 sampai pertemuan 7 karena sudah dijelaskan di pertemuan 1 gitu ya. Oke, saya langsung masuk aja ke materi ya, karena apa yang kalian mau masukkan di dalam mind map kalian kalau tidak ada penjelasan di situ. Oke, saya sampai jam 2:10 untuk ngejelasin ini. Ini adalah mind map yang tadi saya juga kasih lihat ke kelas C sebelumnya gitu ya. Nah, bisa saja kalian membuat mind map seperti ini, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai ada yang mengcopy atau pakai kalimat saya di sini, karena itu akan kelihatan sekali ide saya diambil orang gitu ya. Jadi harus asli atau sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nah, kita mulai dulu dari sini adik-adik. Filsafat itu apa? Tema kita hari ini tuh tentang apa sih sebenarnya ya?
tadi dari presenter 1, kelompok 1 itu sebenarnya belum fokus mengenai materinya itu tentang apa gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, pekan lalu saya bilang materinya kalau nggak paham, bingung, tanya sebelum presentasi, harusnya kayak gitu ya. Nah, jadi tema kita hari ini adalah tentang filsafat itu apa, konsep dari filsafat itu apa, dan berpikir filosofis dalam pendidikan itu apa. Kita mulai dulu dari filsafat ya. Ini ya, kita mulai dari sini dulu. Filsafat itu apa sih gitu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit, bukan dijelaskan, dibaca gitu ya oleh kelompok 1 bahwa filsafat itu terdiri dari istilah dari bahasa Yunani ya, yang artinya ada 2 suku kata, yaitu ada philo dan ada sophia ya. Saya cek dulu sedikit sebentar ya di kelompok 1 tadi itu apakah dia sudah bahas itu atau tidak. Nah, di sini saya tulis di sini. Jadi ada kata philo dan sophia. Philo itu artinya suka atau cinta, sophia itu wise atau kebijaksanaan, bijaksana gitu. Sehingga ketika saya bikinkan kesimpulan gitu ya, filsafat itu apa sih definisinya ya? Filsafat itu artinya berarti mencintai atau menyukai atau cenderung gitu ya, suka dengan kebijaksanaan gitu ya. Nah, apa sih itu kebijaksanaan? Kalian bisa lihat di kotak. Ya, ada. Saya lihat secara etimologis di sini dijelaskan. Oke, sudah benar ya penjelasannya tadi di PPT. Nah, kebijaksanaan itu apa gitu? Kebijaksanaan itu artinya sebuah sifat gitu atau perilaku yang melekat di seseorang gitu. Misalkan ada orang yang dikenal sebagai orang yang bijaksana gitu ya, maka pasti dia punya ciri khas sifat-sifat gitu ya dari kebijaksanaan itu. Nah, apa sih sifat atau perilaku kebijaksanaan itu ya? Kalau saya mendefinisikan di sini, kebijaksanaan itu adalah sifat atau perilaku di mana seseorang itu gitu ya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Jadi seseorang yang dikatakan bijaksana atau seseorang yang berfilsafat adalah seseorang yang memahami atau mengetahui apa sih yang seharusnya dilakukan. Yang seharusnya dilakukan itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian bertanya lagi. Nah, di sini saya jelaskan secara sederhana dari gambar ini ya. Kalau kita lihat di sini ada level, saya menggambarkan ada anak tangga di sini, tangga-tangga. Bijaksana itu dia levelnya ada di atas, paling atas ya. Nah, tapi untuk bisa bijaksana atau bisa mengetahui yang harusnya dilakukan itu seperti apa, harus melalui beberapa tahapan atau tangga-tangga di bawahnya. Yaitu ada kata tahu di sini ya, tahu itu seperti apa misalkan contohnya, saya anggapkan ini contohnya adalah waktu ya. Waktu itu apa yang kita ketahui dari waktu? Oh, waktu itu adalah sebuah durasi gitu ya, menunjukkan sebuah jam misalkan, sekarang jam berapa gitu. Waktu sekarang jam berapa gitu. Tahu gitu ya. Oh, kalau misalnya jam 1 sekarang gitu ya, berarti saya bisa melihat jam 1 itu berarti jarum jamnya menunjukkan pukul 3 gitu ya. Ada jarum jam, misalnya di sini ada jam, di sini jam 3 itu berarti begini.
jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 3 misalkan. Itu konsep tahu waktu gitu. Nah, kalau paham itu apa? Paham itu misalkan dari konsep tahu waktu tadi, kamu memahami bahwa misalkan jam 3 itu dia kategorinya sudah siang. Gitu. Bukan waktu pagi lagi nih jam 3 nih gitu ya. Atau bentar lagi mau malam gitu. Ya jadi dari konsep tahu kemudian naik langkah ke paham, kemudian ke bijaksana. Nah, sudah tahu arti waktu atau konsep waktu itu apa tadi? Paham bahwa waktu itu apa namanya? Misalkan saya punya waktu satu hari itu 24 jam misalkan satu hari. Bijaksananya seperti apa? Bijaksananya berarti saya harus menggunakan waktu saya dengan bijak gitu atau dengan baik gitu. Agar tidak agar tidak terbuang sia-sia misalkan. Atau contoh yang gampangnya misalkan konsep pulpen, ini yang saya pegang pulpen. Pulpen ini, apa yang kamu ketahui dari pulpen ini? Pulpen ini dia bentuknya seperti ini, panjang. Ada penanya di ujung sini ya. Kemudian warnanya hitam, bisa dipegang oleh tangan saya. Kemudian paham itu seperti apa? Paham itu saya sudah tahu nih, ini pulpen, ini HP. Bisa bedakan gitu ya. Tapi memahami bagaimana? Memahami berarti pulpen ini misalkan fungsinya sebagai alat tulis. Ketika saya mencoret-coret di layar begini, ada tintanya. Ini bisa digunakan buat nulis, bukan digunakan buat foto orang gitu, karena bukan HP tapi pulpen gitu kan. Nah, bijaksana seperti apa? Bijaksana ya udah kombinasi antara tahu sama paham. Bijaksana itu berarti apa sih kegunaan atau misalkan apa sih yang bisa kita lakukan dengan konsep pulpen ini? Misalkan saya tahu bahwa ini pulpen dan saya tahu gunanya pulpen, maka ketika saya sebagai seorang yang bijaksana melihat pulpen, berarti pulpen ini saya gunakan untuk menulis hal-hal baik atau untuk menulis rencana kegiatan saya hari ini atau untuk menulis apa yang mungkin saya pikirkan sekarang. Bukan misalkan pulpen ini dipakai untuk berbuat kejahatan misalkan, bisa saja misalkan alat ini bisa digunakan untuk menusuk orang mungkin atau apa gitu, melukai orang gitu, bisa saja. Nah, tapi kalau orang bijaksana itu tahu bahwa dia tahu konsepnya, secara tahunya tadi dia paham dan dia bisa gunakan pemahaman itu terkait apapun gitu ya dengan benar gitu. Itu konsep bijaksana ya. Nah, kemudian ketika kalian tahu apa itu kebijaksanaan, kita balik lagi ke sini. Kemudian apa sih objek kajian dari filsafat? Objek kajian dari filsafat itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti apapun gitu. Nah, kalau kita misalkan saya ambilkan contoh, kalau biologi objek kajiannya apa? Objek kajian biologi itu adalah makhluk hidup. Kalau saya bertanya apakah benar kalau biologi itu objek kajiannya itu benda mati, maka kesimpulannya salah gitu, karena sudah dibatasi bahwa objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Kayak gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan bidang ilmu yang lain, filsafat itu adalah objek kajiannya tidak terbatas. Apapun gitu ya, tidak dibatasi. Misalnya bisa realita atau fakta yang kalian lihat, yang kalian alamin, yang kalian saksikan, atau yang kalian dengarkan, yang kalian lakukan gitu ya. Pengetahuan, ya, ide, gagasan yang ada di otak kalian masing-masing, yang ada di pikiran masing-masing, ataupun nilai, kebermanfaatan, apakah dia baik atau benar. Apakah ketika saya tadi menggunakan pulpen itu untuk menulis, itu nilainya apa tuh? Nilainya baik atau salah gitu ya, baik atau keliru, baik atau buruk gitu ya, itu nilai.
Sehingga dari objek kajian itu sebenarnya filsafat itu tidak ada batasannya. Sehingga di sini filsafat itu adalah mother of knowledge, artinya induk dari segala pengetahuan. Jadi biologi, fisika, matematika itu berasal dari filsafat. Jadi filsafat itu muncul dulu gitu ya. Baru nanti ilmu-ilmu lain bakal dihasilkan dari filsafat itu. Ada biologi, ada kedokteran, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Sehingga filsafat ini adalah ilmu yang paling kuat. Nah, ketika kita tahu objek kajian dari filsafat itu adalah segala sesuatu atau all gitu ya, semuanya gitu ya, maka kita bagaimana sih cara mempelajari filsafat? Ya, atau cabang-cabang utama dari filsafat itu apa? Di sini saya bagi atas 3. Ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Apa ketiga ini bedanya? Kalau ontologi itu adalah filsafat itu berbicara ada materi atau ada sesuatunya itu yang dibicarakan. Misalkan kalau kita bicara atau berpikir tentang pulpen, maka materinya adalah pulpen. Gitu ya. Jadi bisa berupa realita ataupun pengetahuan. Sedangkan epistemologi itu adalah cara mendapatkan ontologinya, cara mendapatkan pengetahuan itu gitu. Pulpen itu konsepnya seperti apa? Ya dipikirin gitu, diproses. Oh, mungkin dengan cara melihat, dengan cara dipikirkan, atau dengan cara digunakan gitu ya, si pulpen itu. Jadi cara mendapatkan konsep pulpen ini seperti apa sih prosesnya gitu ya. Bisa dengan berpikir tadi atau logika ya, dan cara-cara lain. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi itu jadi filsafat itu tidak hanya belajar tentang definisi atau konsep dari sebuah benda atau sebuah sesuatu yang tadi kita mau pikirkan gitu ya, cara mendapatkannya bagaimana pengetahuan itu, tetapi juga mempelajari apa sih kebermanfaatannya. Apakah yang kita pikirkan itu bernilai atau tidak? Moralnya seperti apa? Ya, manfaatnya seperti apa? Begitu. Jadi artinya ketika kalian bisa memahami bahwa filsafat itu dia ya apapun yang kita sedang pikirkan gitu ya, materinya atau ontologinya, cara kita memikirkannya atau cara kita memahami si materi itu dan apa sih dampaknya atau nilainya. Begitu ya. Sehingga di sini adik-adik harusnya sudah bisa ya sedikit ada tergambar bahwa filsafat itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian sudah tahu filsafat itu apa, maka kita coba hubungkan dengan berpikir filosofis dalam pendidikan, karena ini adalah mata kuliah filsafat pendidikan, gitu ya. Nah, berarti apa sih berpikir filosofis itu, gitu ya? Kalau kalian bisa sudah memahami filsafat, kalian sebenarnya bisa belajar memahami apa ini kalimat ini, gini ya, kalimat berpikir filosofis dalam pendidikan ini. Kalian bisa pretelin satu-satu apa itu konsep berpikir, apa itu konsep filosofis, dan apa itu konsep pendidikan. Pendidikan ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah pengantar pendidikan, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar ya. Nah, tapi apa itu berpikir? Berpikir itu berarti memproses informasi. Informasi dari luar, dari yang kalian tiba-tiba kepikiran gitu ya, dari dalam gitu bisa. Nah, kemudian filosofis itu apa? Filosofis itu berarti yang berhubungan dengan filsafat, balik lagi ke filsafat. Artinya, kalau kita definisikan apa itu berpikir filosofis, berarti di sini, di kotak ini, berpikir filosofis artinya berpikir mendalam. Berpikir yang mempertimbangkan segala sesuatu. Baik itu tadi, cara mendapatkannya, yang ini, materinya, ataupun nilainya, atau manfaatnya. Nah, berpikir filosofis itu gunanya adalah untuk mencapai kebijaksanaan, tidak jauh-jauh gitu ya dari filsafat sendiri. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui berpikir filosofis itu apa, maka kita masuk ke apa itu berpikir filosofis dalam pendidikan. Di kotak ini saya jelaskan berpikir filosofis dalam pendidikan artinya
berpikir mendalam, ya. Ini berpikir mendalam untuk mencapai kebijaksanaan dalam pendidikan, gitu, ya. Nah, apa contohnya, ya? Bisa banyak macam contoh dari bagaimana berpikir filosofis dalam pendidikan. Tapi ini saya kasih satu contoh ya, karena waktunya tinggal 5 menit saya. Di sini kalian bisa lihat bahwa saya kasih contoh seperti apa sih berpikir filosofis dalam pendidikan itu, ya. Kita contohkan guru, ya. Karena kalau siswa, tadi contoh dari presenter itu mungkin siswa, ya. Atau misalnya tadi yang menanyakan apakah siswa itu, ya. Nah, sepertinya kalau siswa itu belum bisa berpikir filosofis dalam pendidikan gitu ya, karena mereka masih berpikir di permukaan saja atau surface level, jadi nggak sampai mendalam. Jadi saya kasih contoh guru di sini sebagai orang yang berada di dalam komponen pendidikan. Nah, contohnya ketika guru itu mau masuk mengajar di kelas, ya, maka guru itu kalau dia memiliki gitu ya pemikiran filosofis atau bisa berpikir filosofis, maka guru itu harus berpikir mendalam tadi gitu mengenai pembelajaran yang akan dia mau lakukan di kelas gitu. Misalkan apa buktinya kalau guru itu bisa berpikir filosofis? Misalkan dengan melihat apakah guru itu merencanakan proses pembelajarannya itu dengan matang atau tidak. Ada nggak guru selama ini ketika kalian diajarin itu tiba-tiba langsung masuk ke kelas tanpa persiapan apapun gitu. Nah, kalau ada mungkin saja gitu ya, beliau-beliau tidak berpikir filosofis. Tapi guru itu profesi yang harusnya selalu berpikir filosofis dalam pendidikan. Artinya, contohnya tadi ketika dia mau masuk ke kelas, guru itu harus mempersiapkan apa sih yang harus dilakukan nanti di kelas gitu ya. Kalau mau merujuk ke cabang utamanya tadi, guru itu mau ngajarin apa sih di kelas gitu ya, materinya apa. Kemudian kalau secara epistemologi, guru itu gimana caranya mengajarkan siswa itu terhadap materi yang tadi. Prosesnya gimana, metode yang mau dilakukan apa, cara ngajarnya gimana gitu ya. Kemudian aksiologi, misalkan dengan guru itu menjelaskan materi tersebut ke siswa, apa gunanya? Apa gunanya bagi siswa? Materi yang diajarkan tadi, kebermanfaatannya, nilainya, itu apa buat siswa? Nah, kalau guru itu berpikir filosofis, at least 3 ini bisa tercontreng dan bisa direncanakan dengan matang oleh guru sebelum masuk ke kelas. Sehingga guru ketika masuk ke kelas bukan hanya sekedar masuk, tetapi ada target, atau ada tujuan, atau ada capaian yang harusnya nanti siswa itu bisa dapatkan setelah guru itu membantu siswa belajar di kelas. Begitu. Ya. Jadi nanti ketika kalian bikin mind map, silakan bisa belajar bagaimana caranya tadi apa yang at least yang sudah saya kasih ke kalian yang ini, itu kalian buat di dalam mind map kalian. Kalian bisa kasih contoh seperti yang tadi saya jelaskan, pakai contoh lain juga silakan gitu. Tapi adik-adik perlu ingat tadi waktunya untuk mind map itu hanya 20 menit saja. Jadi sesuaikan dengan waktunya ya, dan tidak perlu harus misalkan rapih gitu ya, karena itu tadi waktunya hanya 20 menit. Seperti itu gitu. Jadi itu saja untuk tambahan saya hari ini. Saya tidak mau bicara banyak hal dan mungkin tidak tidak seperti PowerPoint-nya kelompok 1 yang banyak banget yang harus dibaca, tapi sebenarnya ketika kalian sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan di slide ini ya, itu harusnya sih sudah bisa gitu kalian memahami konsep dari filsafat ya, karena di dalam filsafat itu kita tidak perlu banyak pengetahuan, tapi pengetahuan itu tadi apakah dipahamin atau apakah ada gunanya atau tidak gitu ya. Oke, sudah jam 2:10 sesuai dengan alokasi waktu kita.
Ini nanti materinya akan saya kirim ke link Google Drive-nya. Silakan siapa tahu ada yang mau baca, bisa dibuka nanti ya. Saya mau ke Siga dulu. Jadi silakan adik-adik semua bisa on cam dan juga ketika saya panggil itu bisa menyaut gitu ya, karena itu tadi syaratnya untuk bisa saya kasih hadir. Oke. Kelas ya. Sekarang tanggal 10, pertemuan kedua itu ya. Oke. Oke, saya mulai presensi. Jennifer Theophani. Hadir Ibu. Revina Putri. Hadir Ibu. Mana Revina Putri? Hadir Ibu, hadir. Saya tidak lihat. Bentar. Hadir. Harusnya muncul. Ada videonya, kamu on cam? Iya Ibu. Nah, baru kelihatan. Oke. Atia Mutmainah. Hadir Ibu. Fatia Tufa. Sepertinya sakit ya di, saya cek dulu di grup WhatsApp tadi itu kayaknya dia. Iya. Oke, sakit. Kemudian Nirma Lasari. Nirma Lasari. Muhammad Idam. Hadir Ibu. Oke. Andi Fadel Rabani. Hadir Ibu. Hadir. Jinan Sakina. Hadir Ibu. Misra. Hadir Ibu. Saya belum lihat. Coba on cam dulu. Hadir Ibu. Oke. Yulvania Amana. Hadir Ibu. Wulansari. Hadir Ibu. Yovita Ardana. Hadir Ibu. Oke, sudah. Yovita Hadir Ardana. Ibu. Hadir Ibu. Regita Kurnia. Hadir Ibu. Nudalia. Hadir Ibu. Danawira. Hadir Ibu. Oke. Muhammad Subhan. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke. Husnul Hafiza. Hadir Ibu. Jangan dulu di mute biar muncul. Husnul Hafiza mana? Hadir Ibu. Oke, baru ya. Ya, Syifah Salwia. Hadir Ibu. Jangan dulu di mute deh. Videonya Hadir Ibu. diaktifin. Oke. Rusmaya. Hadir Bu. Mutiara Indah. Hadir Ibu. Oke. Safina.
Hadir Ibu. Salah. Hadir Ibu. Belum muncul. Dina Salah mana? Hadir Ibu. Jaringan Ibu Oke. jelek. Oke, sudah. Febriza Asti. Revina di mute dulu biar nggak muncul. Febriza Asti. Umaira. Michelia Alba. Hadir Ibu. Adila. Hadir Ibu. Susana. Ada yang belum saya panggil? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya simpan. Oke, saya simpan ya. Oke, sudah selesai untuk presensinya. Silakan adik-adik bisa mengerjakan tadi mind map yang saya minta khusus untuk tema ini. Ada waktu 20 menit lebih dari jam segini sampai jam 14.40 atau 2.40. Silakan. Jika ada kendala, boleh bertanya gitu ya. Adik-adik masih stay di Google Meet ya, sambil mengerjakan mind map-nya. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bikinnya boleh pakai Canva, Ibu. Kalau kalian bisa secara jaringan silakan dan juga secara waktu. Jadi waktunya terbatas. Kalau misalkan kalian tulis tangan dan langsung foto itu sudah bisa selesai gitu. Terserah Subhana saja mau bagaimana. Baik, Ibu. Yang penting mind map-nya ketika kalian foto dan ketika saya baca itu jelas gitu aja. Nggak perlu harus bagus. Kalau sudah ada yang mengupload nantinya akan muncul di layar ini gitu ya biar kalian bisa periksa apakah yang kalian kirim itu sudah terkirim atau belum.
Masih ada waktu 10 menit lagi, silakan digunakan dengan baik.
Masih ada 4 menit lagi, silakan. Kalau ada kendala boleh bisa kasih tahu ke saya apa kendalanya. Oke, 2 menit lagi. Ada kendala tidak? Silakan bisa kasih tahu. Siapa tahu saya bisa bantu. Itu masih ada 5 orang yang sudah kumpul dari 20-an mahasiswa yang terdaftar. Karena habis ini setelah kita tutup, maka saya tidak akan membuka lagi aksesnya. Saya agak lambat. Saya mau pakai akun lain Ibu, soalnya akun yang pertama full. Coba diulang lagi. Saya tidak dengar dengan jelas suaramu. Saya agak lambat kirim Ibu, soalnya akunku yang satu yang sama pakai Pak kirim memorinya full. Jadi saya pakai akun lain Ibu. Ada problem lagi yang lain selain Misra? Ibu izin kasih saya waktu sedikit Ibu, karena saya mau bikin PDF di Canva tapi jaringannya masih lalot Ibu. Sedikit lagi Bu. Sebenarnya tidak perlu di PDF kan, langsung foto saja.
Jangan Oke, baik, Ibu. mempersulit diri sendiri. Iya. Nah, adik-adik, Oke, Bu. oke. Sip. Oke, Ibu. jadi gini. Iya, oke. Boleh saya bicara dulu ya, karena sudah selesai waktunya begini. Saya kasih dispensasi waktu ya untuk pertemuan ini, khusus untuk pertemuan ini saja ya. Saya kasih waktu 30 menit. 30 menit itu enggak sebentar ya. Jadi saya akan tutup aksesnya di jam 3:10. Bagi ada kendala mengenai akunnya itu penuh dan lain sebagainya, tolong bisa bagaimana caranya gitu, karena 30 menit itu sudah lama gitu ya, dan itu saya berlakukan dengan kelas-kelas lain juga karena kendala jaringan tersebut gitu ya. Jadi lain kali adik-adik kalau sudah tahu tugasnya Ibu Vita itu memakan memori di Google Drive kalian, maka tolong bisa diantisipasi di pertemuan selanjutnya gitu ya, karena itu hal sepele yang bikin tugas kalian nggak bisa terkumpul. Tadi saya minta tidak perlu bagus-bagus, tidak perlu di PDF-kan, tinggal foto saja, yang penting jelas, yang saya bisa baca tulisan kalian di situ, gitu ya. Oke, saya tunggu nanti sampai jam tadi ya 3:10, nanti saya akan matikan di sini aksesnya kalau sudah lewat dari itu, sehingga kalian bisa mengecek, tapi tidak bisa mengupload kembali di sini. Nanti akan saya ganti gitu ya. Oke, itu untuk tugasnya silakan bisa dikerjakan bagi yang belum terkumpul. Yang sudah berarti tinggal tunggu hasil periksaan dari saya gitu ya. Nah, ini satu lagi info buat kalian. Jadi pekan depan itu ketua kelas bisa diperhatikan nanti teman-teman juga ya. Pekan depan itu libur ya, di tanggal 17 itu ada Imlek. Nah, ini tawaran dari saya. Tawaran saya, kita tetap bisa masuk walaupun libur. Alasannya ada dua. Yang pertama, kita tidak ada ruangan di kampus, jadi kita tidak perlu ke kampus walaupun hari libur, jadi kita bisa tetap online. Yang kedua, alasannya adalah nanti ada hari libur Lebaran dan lain sebagainya di bulan-bulan Maret dan seterusnya. Kalau kita libur di hari pekan depan, kasihan untuk pertemuan nanti bersama dosen kedua, akan keteteran gitu ya. Itu dua alasan saya. Jadi itu tawaran saya. Kalau misalkan kalian tidak setuju, bisa di grup WhatsApp infokan. Kalau kalian setuju juga kasih tahu ke saya, biar saya bisa masuk nanti di pekan depan dan kelompok 2 bisa prepare dengan baik gitu ya. Jadi saya tunggu sampai jam 4, masih ada waktunya, silakan bisa rembukan dulu apakah kalian setuju atau tidak. Begitu ya. Jadi saya tidak memaksakan kalian masuk kalau memang nggak bisa. Mungkin ada yang Imlek kan, tapi kalau misalnya bisa semuanya, kita nanti bisa kuliah di pekan depan itu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya hentikan presentasinya. Kalian masih bisa lihat tugas kalian sudah terkirim atau belum. Silakan gunakan waktunya dengan baik ya. Kita tutup untuk hari ini karena